Hai, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next, kita lanjutin ya ceritanya. Bab 47. Kembali hangat. Tak selang lama setelah David pergi, kini dokter yang memeriksa keadaan ayah keluar dari ruangan. Bagaimana dok? Tanya Daniel yang langsung beranjak dari duduknya dan bertanya kepada dokter. Sebelum menjawab, dokter itu sedikit membungkukkan tubuhnya di hadapan Daniel dengan sopan. Sebab dokter itu sangat mengenali Daniel dengan baik. Sama seperti Daniel yang juga mengenal dokter itu. Dokter itu berjenis kelamin wanita. Ia adalah dokter pribadi Daniel di Australia. Setiap negara yang sering Daniel kunjungi, pasti akan ada yang namanya dokter pribadi miliknya. Entah itu wanita ataupun pria. Maaf tuan, nona muda sepertinya keracunan makanan. Saya harap nona muda lebih berhati-hati lagi dalam konsumsi makanan setelah ini. Jelas dokter wanita itu dengan sedikit hati-hati. Alasan dokter wanita itu sedikit takut, ia hanya tidak ingin melihat Daniel marah. Cukup satu kali dalam hidupnya, ia melihat kemarahan Daniel, dan sekarang ia tidak menginginkannya lagi. Dokter wanita itu bernama Sarah. Beliau sudah mempunyai 2 anak, sedangkan suaminya bekerja menjadi bawahan Daniel. Dari banyaknya dokter pribadi yang dimiliki oleh Daniel, hanya dokter Sarah dan keluarganya lah yang paling akrab dengan Daniel. Tetapi mereka akrab hanya di waktu berkumpul saja. Jika di luar itu maka mereka akan menjadi bawahan dan atasan. Dokter Sarah tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihat wajah Daniel. Ia hanya menundukkan kepalanya saja dari tadi. Daniel masih diam. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tanpa banyak pikir, Daniel meraih ponselnya dan menekan ID sekretaris Abai. Tidak menunggu waktu yang lama, baru saja Daniel menekan nomor sekretaris Abai, telepon langsung tersambung. Kumpulkan semua orang yang tadi malam istriku beli jualannya. Perintah Daniel dengan tegas dan terdengar mengerikan di telinga dokter Sarah. Sementara sekretaris Abai yang menerima perintah itu, ia langsung saja mengiyakan. Sekretaris Abai pun ikut marah. Ia langsung memerintahkan beberapa bawahan Daniel untuk mengumpulkan orang-orang yang tadi malam berjualan. Tadi malam setelah keluar dari restoran, Naya menginginkan untuk makan jajanan pinggir jalan yang ada di Australia. Daniel yang tidak tahan melihat istrinya merengek, mau tidak mau, ia harus menyetujuinya. Tujuan Daniel adalah ia tidak ingin yang lain juga ikut keracunan seperti istrinya. Ia hanya ingin memberikan sedikit pelajaran kepada pelaku agar ia jera dan tidak mengulanginya lagi. Setelah selesai menelpon sekretaris Abai, Daniel kembali memasukkan ponselnya ke dalam saku celana. Apa saya boleh masuk, dok? Tanya Daniel. Maaf tuan, Anda masih belum bisa untuk menemui nona muda. Tunggu setelah nona muda sadar, baru tuan bisa menemuinya. Dokter Sarah merasa tidak enak mengucapkan kalimat barusan. Tapi bagaimana lagi? Demi kebaikan pasiennya, ia harus mengatakan itu kepada Daniel. Daniel yang mendengarnya, ia hanya bisa memaklumi. Baiklah dok, diiringi anggukan kecil dari Daniel. Nanti saya akan memberikan resep obat untuk nona muda. Saya permisi dulu tuan.
Dokter Sarah membungkukkan badannya dan segera pergi dari hadapan Daniel setelah mendapat anggukan kepala dari Daniel. Karena tidak diperbolehkan masuk, Daniel pun memutuskan untuk menjenguk Aurel sebentar. Kamar VIP tempat Aurel dirawat berada di lantai 2, sedangkan Naya berada di lantai 1. Hanya kamar tempat Naya lah yang fasilitasnya lengkap seperti kamar hotel berbintang. Karena itu sudah disiapkan oleh Daniel sangat lama. Sebelum pergi, Daniel mengintip Naya dari kaca kecil yang bisa melihat keadaan di dalam. Ia tersenyum lirih dan begitu mengkhawatirkan keadaan istri tercintanya. Daniel pergi dari depan kamar rawat Naya dan berjalan menuju lift yang berada tidak jauh. Sesampainya Daniel di depan kamar tempat Aurel dirawat, ia kemudian mengetuk pintunya. Tak selang lama, satu suster yang menjaga Aurel membukakan pintu. "Maaf tuan, apa Anda keluarga pasien?" tanya suster itu dengan sopan dan ramah. "Ya, saya kakaknya," jawab Daniel dingin. Suster itu meneguk air liurnya dengan susah payah dan segera mempersilahkan Daniel untuk masuk. Daniel berjalan di depan dan diikuti suster itu. Dapat Daniel lihat bagaimana keadaan Aurel sekarang. "Sekejam itukah dia menghukummu?" ucap Daniel sedikit terkejut ketika melihat keadaan Aurel yang sekarang dipasangi beberapa alat bantu. Daniel duduk di kursi yang ada di kamar itu. Ia memegang telapak tangan Aurel. "Hai Aurel adikku, sapa Daniel dengan lembut. "Apa kau tahu, dulu aku pernah iri denganmu karena mendapatkan kasih sayang dari ayahku," ucap Daniel yang bercerita masa lalunya. Meskipun waktu itu Daniel sudah dewasa, akan tetapi rasa iri tentu ada dalam diri seorang anak yang melihat orang tuanya lebih perhatian dengan orang lain. "Bahkan aku sangat membencimu dulu. Tapi bagaimanapun kau tetaplah adik angkatku. Ibumu itu sangat bodoh. Dia malah memperlakukanmu dengan jahat. Kenapa waktu itu kau tidak ceritakan semuanya kepada ayah?" Daniel berbicara sendirian. Jujur saja, Daniel sangat jarang berbicara panjang lebar dengan Aurel. Bagi Daniel, berbicara dengan Aurel hanya akan membuang-buang waktu saja. Apalagi dulu, Aurel sempat mencintainya. "Kau pasti kuat. Aku sangat berterima kasih kepadamu karena sudah menyelamatkan istriku dari bahaya." Daniel mengucapkannya dengan tulus dan berjanji akan hangat kembali kepada Aurel ketika ia sembuh nantinya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya.